Plato. Plato percaya jika ada dua dunia yang ideal serta abadi, dan juga dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia ini bisa dipahami dengan memakai alat indera manusia. Menurutnya, evolusi bisa mengubah dunia dengan organisme yang sudah ideal serta teradaptasi secara sempurna dengan lingkungan. Teori evolusi menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf asal Yunani sekaligus murid dari Plato serta guru dari Alexander yang Agung. Dalam teorinya, ia mengatakan jika evolusi terjadi atas dasar metafisika alam. Menurutnya, metafisika alam bisa mengubah organisme serta habitatnya dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lain yang lebih kompleks lagi. Teori evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi yang disebut dengan teori Lamarck atau teori perolehan ini diwariskan secara genetik. Pada awal abad ke-19, ia memperkenalkan jika sifat fenotip perolehan lingkungan bisa diwariskan secara genetik, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan acquired inheritance. Bagian tubuh yang tidak dipakai nantinya akan mengalami retardasi atau tidak berkembang, dan bagian tubuh yang dipakai akan terus berkembang dengan kuat dan semakin besar. Dia juga menerangkan jika nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek, namun karena secara terus-menerus dijulurkan ke atas untuk mencari makanan, maka leher jerapah menjadi lebih panjang. Untuk itu, menurut Lamarck, evolusi bisa terjadi karena pewarisan sifat genetis yang diperoleh dari lingkungan. Teori Lamarck ini juga memiliki kesalahan yang bisa dibuktikan oleh Weismann, yang memperlihatkan jika tikus dengan ekor yang dipotong di laboratorium tidak mewarisi pengalaman ekornya tersebut pada keturunannya. Teori evolusi menurut August Weismann. Friedrich Leopold August Weismann merupakan ahli biologi evolusi berkebangsaan Jerman. Weismann merupakan seorang ahli teori evolusi yang terpenting kedua pada abad ke-19 sesudah Charles Darwin. Weismann berpendapat jika sel-sel tubuh tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan di dalam penurunannya. Namun atas dasar prinsip genetika, Weismann melakukan percobaan demi membuktikan teorinya. Percobaan dilakukan pada dua tikus yang ekornya dipotong lalu dikawinkan. Hasilnya, generasi keturunan tikus tersebut masih memiliki ekor yang panjang hingga generasi ke-21. Dari percobaan itulah Weismann membuat kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh terjadi karena pengaruh dari lingkungan atau faktor eksternal pertumbuhan tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Weismann juga menyimpulkan bahwa evolusi adalah tentang genetika, yang artinya merupakan gejala seleksi alam pada beberapa faktor genetika. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya pada teori evolusi. Dalam teorinya, Charles Darwin menyatakan jika evolusi bisa terjadi karena proses seleksi alam, sehingga teori dari Charles ini juga disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun berdasarkan fakta yang sudah ia amati saat berkeliling dunia menggunakan kapal Beagle di Kepulauan Galapagos dan juga beberapa area lainnya di Amerika Selatan. Selain itu, ia juga dipengaruhi dari dua buku, yakni Principles of Geology karangan Charles Lyell yang menguraikan tentang perubahan geologis yang bersifat gradual atau secara perlahan namun pasti dan konsisten serta terus-menerus, dan buku Malthus tentang populasi penduduk dunia yang bertambah atas dasar deret ukur, sedangkan jumlah makanan akan bertambah berdasarkan deret hitung, sehingga ada kecenderungan saling berebut sumber daya lewat perjuangan hidup. Pada abad ke-19, terutama semenjak penerbitan buku Darwin, The Origin of Species, pemikiran bahwa kehidupan berevolusi mendapat banyak kritik dan menjadi tema yang kontroversial. Namun, kontroversi ini pada umumnya berkisar pada implikasi teori evolusi di bidang filsafat, sosial, dan agama. Di dalam komunitas ilmuwan, fakta bahwa organisme berevolusi telah diterima secara luas dan tidak mendapat tantangan. Walaupun demikian, evolusi masih menjadi konsep yang diperdebatkan oleh beberapa kelompok agama. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, teori evolusi sudah banyak diterapkan pada bidang teknologi dan sains modern. Contohnya pada pembuatan serum obat, vaksinasi, rekayasa genetika, analisis bakteri penyakit, perancangan bibit unggul dalam pertanian dan peternakan, dan juga sebagai acuan dalam langkah-langkah konservasi satwa dan lingkungan. Demikian penjelasan mengenai teori evolusi menurut para ahli. Selain yang telah disebutkan tadi, sebenarnya masih ada banyak ilmuwan lain yang juga mengemukakan pendapatnya tentang teori evolusi.